Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Rizwanda dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Riau 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kewarganegaraan, yaitu Rule of Law. Yang pertama adalah pengertian dari Rule of Law. Rule of Law adalah gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja atau penyelenggaraan negara harus mengatur dan diatur melalui peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam segala peraturan perundang-undangan. Jadi, Rule of Law ini bertujuan untuk mengatur para penguasa negara untuk tidak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahannya. Contoh dari gerakan Rule of Law ini adalah gerakan revolusi Prancis serta gerakan melawan absolutisme di Eropa, baik dalam melawan kekuasaan raja, bangsawan, maupun teologis golongan. Berdasarkan pengertiannya, Friedman membedakan Rule of Law menjadi dua, yaitu pengertian secara formal dan secara hakiki atau materi. Pengertian secara formal berarti kekuasaan hukum yang terorganisasi, contohnya saja negara. Dan yang kedua adalah pengertian secara hakiki atau materi terkait dengan penegakan Rule of Law karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk. Menurut T.D. Weldon, negara yang menganut paham the Rule of Law, yang berarti negara tersebut tidak hanya memiliki suatu peradilan yang sempurna di atas kertas saja, akan tetapi ada atau tidaknya the Rule of Law dalam suatu negara tergantung dari kenyataan apakah hakimnya benar-benar menikmati keadilan dalam arti perlakuan yang adil baik dari sesama warga negaranya maupun dari pemerintahannya. Secara umum, hukum adalah kumpulan aturan-aturan yang ditetapkan negara yang dikenakan sanksi atau konsekuensi. Yang dominan adalah konsep Rule of Law mengatakan apa-apa tentang justness dari hukum itu sendiri, tetapi hanya bagaimana sistem hukum beroperasi. Negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Dan yang selanjutnya adalah latar belakang kelahiran Rule of Law. Latar belakang kelahiran dari aturan hukum ini diawali oleh gagasan melakukan pengelolaan kekuasaan negara. Dan yang kedua adalah sarana yang dipilih untuk maksud tersebut adalah demokrasi konstitusional. Dan yang terakhir adalah perumusan yuridis dari demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Rule of Law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 seiring dengan konstitusi negara dan demokrasi. Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip dari Rule of Law. Prinsip-prinsip Rule of Law secara formal tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan peri keadilan. Dan prinsip yang kedua adalah kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan prinsip yang ketiga untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Dan yang keempat, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Dan yang kelima adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir, serta untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, inti dari Rule of Law adalah jaminan keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Kemudian kita masuk ke penjabaran prinsip-prinsip Rule of Law secara formal yang termuat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama ada negara Indonesia adalah negara hukum yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3. Dan yang kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang terdapat dalam pasal 24 ayat 1. Dan yang ketiga, segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Dan yang keempat, dalam bab XA tentang hak asasi manusia memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini terdapat dalam pasal 28D ayat 1. Dan yang terakhir adalah setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini terdapat dalam pasal 28D ayat 2. Dan kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip rule of law yang kedua, yaitu prinsip rule of law secara hakiki atau materi di Indonesia. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki atau materi di Indonesia sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum, the enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip dari rule of law itu sendiri. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur dari rule of law. Menurut AVDC, unsur-unsur rule of law itu terdiri dari supremasi aturan-aturan hukum, dalam artian tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh diperbolehkan jika melanggar hukum. Dan yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat atau pejabat negara. Jadi tidak ada kata-kata bahwa hukum itu tajam di bawah dan tumpul di atas. Jadi semuanya itu diperlakukan sama di depan hukum. Dan yang terakhir adalah terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat dari rule of law. Syarat yang pertama adalah adanya perlindungan konstitusional, dan yang kedua adalah badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, dan yang ketiga pemilihan umum yang bebas. Jadi masyarakat itu bebas memilih tanpa ada paksaan dari luar maupun dari dalam, sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Kemudian yang keempat adalah kebebasan untuk pernyataan. Jadi semua orang itu berhak untuk menyatakan pendapatnya. Dan yang kelima adalah kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Jadi setiap warga negara itu diperbolehkan untuk berserikat atau berkumpul serta berorganisasi. Dan yang terakhir adalah pendidikan kewarganegaraan. Hal ini sangat penting dilakukan karena pendidikan, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini, maka akan menimbulkan rasa cinta tanah air kepada warga negara dan mengetahui apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban warga negara itu sendiri, termasuk dalam kewajiban membela negaranya. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor dari rule of law. Faktor yang pertama adalah hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang. Maksudnya bahwa undang-undang harus dibuat dengan mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang. Dan faktor yang kedua adalah penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum itu. Kemudian faktor yang ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang dimaksud di sini adalah tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup. Dan faktor yang keempat adalah masyarakat, yakni masyarakat menerapkan hukum yang berlaku dan mentaatinya dan melaksanakannya secara sadar. Dan yang terakhir adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil karya atau cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Jadi kebudayaan ini harus diperhatikan ketika dia menjadi sesuatu yang mendukung atau baik untuk masyarakat yang mendukung hukum, maka itu dapat dianut oleh masyarakatnya.
Tetapi jika kebudayaan itu menentang hukum, sebaiknya kebudayaan itu dihindari oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian adalah pelaksanaan rule of law. Agar pelaksanaan supremasi hukum berjalan dengan yang kita harapkan, maka keberhasilan enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang peduli dan kepribadian setiap bangsa. Dan yang kedua adalah aturan hukum yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Dan yang ketiga adalah rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara harus adil juga memihak pada keadilan. Dan yang terakhir adalah arah dan watak hukum yang dibangun dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang bersangkutan atau kembali ke hukum dan ketertiban, kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan. Kemudian negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengakuan dan perlindungan hak asasi. Jadi setiap warga negara di suatu negara hukum, hak-hak asasinya itu diakui serta dilindungi oleh negara. Kemudian yang kedua adalah ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak tunduk oleh kekuasaan atau kekuatan apapun. Jadi semua orang di hadapan hukum itu adalah sama, tidak membedakan kasta, kekayaan, serta jabatan. Dan yang terakhir adalah legalitas terwujud dalam segala bentuk. Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan hukum, contohnya itu ada kasus korupsi, kasus illegal logging, kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung, kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotropika, dan kasus perdagangan wanita atau anak. Agar tujuan yang dicapai oleh rule of law itu dapat tercapai, maka dibentuklah lembaga penegak hukum. Contoh dari lembaga penegak hukum di Indonesia, yang pertama itu adalah kepolisian. Fungsi kepolisian adalah dalam keadaan dalam negeri yang termasuk pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan lembaga penegak hukum di Indonesia yang kedua adalah Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penyelidikan pidana khusus berdasar KUHP. Dan lembaga penegak hukum yang ketiga adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan lembaga penegak hukum yang terakhir adalah Badan Peradilan. Badan Peradilan ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Peradilan Tinggi dan Negeri yang merupakan peradilan umum di tingkat provinsi dan kabupaten. Jadi setiap negara tentu memerlukan hukum agar terciptanya ketertiban di dalamnya. Rule of law ini harus mengacu pada orang yang ada di dalamnya, yaitu orang-orang yang jujur, tidak memihak, dan hanya keadilan, tidak terkotori oleh hal-hal yang buruk. Aparatur penegak hukum juga berperan penting dalam penegakan hukum yang adil dalam suatu negara. Ada tidaknya rule of law dalam suatu negara itu dapat ditentukan oleh kenyataan. Apakah rakyat dapat menikmati keadilan dalam arti perlakuan yang adil di dalam hukum, baik sesama warga negara maupun pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, lebih dan kurangnya saya